Ini tapi yang ngelakuin yang polisi yang agak lebih tuanya. Oke guys, kita saatnya klarifikasi apa yang terjadi kemarin sepulang dari... Kita lagi mau nyari barbershop. Jadi kejadiannya gini ya, ini kan kita jalan kaki ke daerah. Maksudnya masuk daerah sini tuh kayak cuma 800 meter ada kali. 1 kilo lah. Kita nyari-nyari nih barbershop. Jadi itu barbershop ketiga apa keempat yang... Ketiga ya? Ibu, mau ke ibu aja. Nah, itu mau makan sama ibu. Oke. Ayo, ke distract. Katanya mau ke ibu. Ayo, ke ibu dulu. Jadi itu adalah barbershop ketiga. Yang pertama ya, yang pertama itu, keempat berarti ya. Yang pertama tutup. Pertama, nih hari itu lagi sial banget, gak tahu kenapa nih. Jadi yang pertama kita datengin itu salah jalan dulu. Arahnya nih kita udah lumayan nih jalan nih jauh nih ke arah stasiun. Sorry ya guys, anak kita Lampu, jangan silau nak. Silau nanti matanya sakit. Ibu diinin dulu bu, tolong bu. Ya nanti ya. Jadi yang pertama salah arah. Jadi kita arahnya ke stasiun, ternyata seharusnya barbershopnya itu arahnya ke Lawson. Jadi arah yang sebaliknya. Kita udah dekat stasiun, belum dekat-dekat banget lah. Kita lagi di Jembatan Layang. Lagi di daerah TK. Kalau kalian nonton vlog-vlog yang sebelumnya itu ada TK tuh, kita udah sampai situ terus kayak Autap baru ngeluarin HP gitu. Lah anjir, arah kebalikannya. Oh ya udah, kita ke kebalikannya. Ke arah kebalikannya, pas udah sampai ternyata tutup. Ya kan? Setelah tutup kita coba jalan lagi. Cari lagi deh yang sepanjang jalan sambil arah menuju ke stasiun aja. Karena itu sebenarnya lewat Lawson itu juga bisa ke arah stasiun kan. Kita ke arah stasiun, nemu ada satu juga tutup. Ya kan? Ya udahlah, yang di dekat stasiun kayaknya banyak gitu kan. Terus kita ke arah stasiun, begitu sampai di dekat stasiun banget nih, tempat nyebrangin rel, ada satu, namanya Alta. Buka. Intuisi Autap udah bener nih, intuisi Autap nih. Ini nih, buka. Boleh ngerekam nih, yang paling penting sebenarnya guys, boleh ngerekam. Kita mau lihat prosesnya. Sini, begitu nyampe, set. Ibnu nyampe, ya bang tapi itu salon. Soalnya kan yang mau cukur Autap sama Ibnu, ya kan. Ya bang tapi itu salon. Salon kan namanya doang nu. Ini mah tetap aja barbershop. Maksudnya tetap aja tempat cukur rambut gitu kan. Tapi gambarnya cewek. Iya bener sih ada gambar cewek yang dicukur gitu loh. Maksudnya kan cewek suka ada bulu mukanya juga tuh. Nah itu juga suka dicukur kan. Nah gambar depan itu gitu. Tapi itu ada gambar cowoknya nu di LED gitu. Iya ya tapi namanya salon ya. Autap jadi ragu nih. Udah dah. Jangan, tapi sebenarnya tuh kalau kita ke situ kita nggak ketangkep polisi loh. Udah kelar. Udah kelar itu. Ibnu emang kurang ajar nih. Terus yang ini kan, apa jalan lagi tuh akhirnya kan? Jalan lagi kita akhirnya kan. Oh ada nih, nyari lagi lah di Google. Oh ada nih, jalan nyebrangin stasiun. Jaraknya 400 meter dari stasiun. 450 meteran lah. Kita jalan set. Sebenarnya yang Autap 7 nih yang A nih ya. Misalkan yang di sini nih. Tapi sambil menuju ke sana juga kelihatan ada kayak yang itu loh guys, yang muter-muter itu loh. Yang di depan barbershop itu ada kelihatan di sebelah kiri. Itu ada tuh. Ya udah ke situ dulu. Lampu merah nih. Ke situ dulu. Kita ke situ lah. Terus kita tanya dulu, "Sumimasen, boleh nggak kita ngerekam filming?" Terus dia, "Oh, no, kata dia gitu. Oh ya udah deh, kita keluar. Maaf ya kita keluar. Nggak boleh ngerekam guys. Ya udah kita keluar. Ya udah paling bener ini dah yang di Google ini nih, udah kita ikutin. Nah kayaknya dari di situ tuh polisi yang di dalam mobil tuh udah ngeliatin, udah kelihatan soalnya kan dari situ kan, dari yang kita barbershop yang B nih, ya kan yang kita keluar masuk barbershop B itu kan udah kelihatan kan dari lampu merah kan. Di lampu merah di situ guys sebelum Autap menuju tujuan utama ini gitu ya. Itu ada lampu merah. Nah, mobil polisi itu berhenti di situ. Tapi emang itu patroli, bukan dia lagi nungguin lampu merah enggak. Dia emang patroli. Ya udah, coba yang di situ dah, udah. Kita jalan. Kita jalan ke situ. Kita jalan ke arah yang barbershop A ini kan. Udah. Ngelewatin mobil polisi, udah set. Terus
Autap duluan nih, Autap sama Ibnu duluan di depan. Terus ngeliat gitu, oh ini kantor polisi. Ada kantor polisi guys, gede banget. Terus Autap bilang sama Ibnu, oh ini kantor polisi, nu pantas dari tadi sepanjang jalan lampu merah itu banyak banget polisi, ada mobil polisi, terus ada polisi lagi jalan-jalan apa segala macem. Autap jalan agak jauhan lagi dikit, udah ngelewatin kantor polisi, agak jauhan lah. Terus tiba-tiba Autap ada feeling nih sebenarnya nih gini nih, takutnya Baba nanti ngerekam kantor polisi gitu kan, soalnya kantor polisi kan Baba kan Autap ambil footage yang banyak aja gitu. Nah Autap mikir gini, aduh jangan-jangan nanti Baba ngerekam lagi kantor polisi. Bukan beberapa sih, kayaknya itu kayak, tau gak sih kayak embassy aja drone nggak boleh lewat ya kan. Kalau ada drone di atas embassy nih ya, di atas kedutaan tuh, kalian nih misalkan nerbangin drone di atas kedutaan Inggris yang ada di Indonesia gitu, itu bisa ditembak guys drone-nya, bisa hancur. Atau di kayak semacam di hack gitu, dia ada pemancarnya gitu, terus nanti drone-nya itu turun atau jatuhnya di kedutaan tersebut gitu. Nah tempat-tempat pemerintahan, tempat-tempat penting kayak gitu tuh, setahu Autap tuh nggak boleh ada kamera. Autap dalam hati ada mikir gitu, aduh jangan sampai nih Baba ini. Gue bilang deh, tapi nggak jadi. Entah kenapa nggak jadi ngomong Autap. Terus kayak udah lanjut jalan aja, orang udah deket. Oh itu tuh nu, barbershopnya itu tuh, udah kelihatan depan mata persis. Tiba-tiba dari belakang ada yang manggil, Bang. Waduh pas nengok begini, ciat. Wah lagi pada ditanyain nama polisi ya kan, lagi pada ditanya nama polisi. Ya udah biasa lah, oh, ini dari mana apa segala macam, boleh tunjukin paspor apa segala macam. Dilalah kalau bahasa Jawanya ya, kebetulan Autap doang yang lagi nggak bawa paspor. Karena Autap mikir gini, lah kan cuma mau cukur, nanti kan abis cukur itu kan balik lagi mandi apa segala macam, siap-siap beres bersih-bersih gitu kan. Kan niat awal cukurnya itu kan yang arah Lawson itu loh guys, yang deket banget itu gitu. Ya nggak perlu bawa paspor gitu kan. Tapi malah jadi ngiter-ngiter karena nggak ketemu, ngiter-ngiter sampai jadi jauh kan. Tiba-tiba, kalau kamu paspornya mana? Cerita deh. Ketinggalan di apa toh? Kamu harus bawa paspor, nggak bisa, kamu harus kasih lihat gitu-gitulah. Ibnu bawa, Baba bawa, Abus bawa, Autap doang nih gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol, dia bahasa Inggrisnya agak keterbatasan sampai akhirnya dipanggil 2 orang, cewek sama cowok yang usianya lebih muda, nggak pakai baju polisi, kayak pakai jaket anti dingin gitu, heater gitu. Bahasa Inggrisnya agak lumayan, bukan lumayan, bagus lah. Yang ternyata itu adalah investigator. Gini, lu katanya ketinggalan di apartemen. Nah, bisa nggak ada orang ngambil di apartemen lu, tapi lu gue tahan dulu gitu ya. Lu ikut gue dulu, kita wawancara apa segala macam. Temen lu ada nggak yang bisa ngambilin paspor itu terus bawa balik ke sini gitu. Oh bisa. Ya udah ayo sambil ikut gue yuk ke dalam kantor polisi. Masuk guys, pengalaman pertama di Jepang, masuk ke kantor polisi. Kalau katanya Abus gini, Bang jadiin judul bang, Autap ditangkap polisi di Jepang demi Allah, katanya gitu. Masa ada demi Allahnya? Emang beneran tapi demi Allah ya guys, ini beneran nih kejadian kocak. Autap dimasukin ke ruangan 2x3. Wah, 2x2, kecil, kotak, intimidatif. Yang memang ruangan untuk kayak nanya-nanyain tersangka gitu guys. Yang sempit gitu, terus kayak bener-bener face to face gitu. Tapi yang nanyain yang si anak muda ini. Yang dimana bahasa Inggrisnya bagus dan jadinya ngobrol nyambung dan nyantai. Sebenarnya nadanya nyantai, cuma kan namanya kantor polisi ya kan. Saya kan anak baik-baik di Indonesia, tidak pernah terlibat oleh polisi kecuali ditilang ya kan. Nah ini tiba-tiba di negara orang celingak-celingok mana sempit banget gitu guys. Kayak gini, set 2x2 gitu. Terus depannya langsung orangnya gitu, meja digeledah dulu. Boleh keluarin semua. Barang-barang yang ada di tas pinggang Autap dikeluarin semua. Terus abis dikeluarin, Autap ngeliat dia masukin satu-satu ke kotak yang biasa dipakai buat barang bukti. Makin panik, aduh HP gue di situ, ada vape, ada apa segala macam itu di situ tuh. Sama dia dimasukin gitu, dia megang gini, dimasukin, dikumpulin gitu. Terus sama dia dijauhin dari Autap. Wah kok dijauhin? Wah kenapa nih gitu. Ini tapi yang ngelakuin yang polisi yang agak lebih tuanya. Jadi sambil yang lebih mudanya wawancarain Autap, ngobrol-ngobrol santai biasa sebenarnya. Tapi dianya kayak ngeliat di meja gitu kan, barang-barang Autap yang habis digeledah itu kan berserakan. Sebenarnya diambil kacamata lah apa segala macam, tempat soft lens loh, masuk semua, dompet. Terus Autap jadi sambil ditanyain gini, sambil lihat gini, itu mau dikemanain itu anjir? Kok dipisahin jauh tuh? Gitu-gitu, itu udah panik banget. Nggak panik banget sih, tapi lumayan gitu. Adrenalin rush mah ada gitu, ya kan. Saya tanyain lah, kamu tinggal di mana? Di Indonesia, di Jakarta. Gini. Oh, saya punya teman dulu orang Indonesia. Bukannya kalian mayoritas Muslim ya? Iya.
Susah dong nyari makanan di Jepang, ya lumayan susah. Tapi ya makanya kita prefer banyakan makan seafood aja, karena kalau seafood itu udah pasti halal atau gitu. Jadi cerita-cerita ngobrol sama yang cewek, sama yang cowok nih usianya yang bahkan yang cewek ini lebih muda dari Autap. Yang cewek ini umurnya 23 dan dia ulang tahunnya 26 April gitu. Jadi kayak kan dia nanyain umur apa segala macam gitu. You are 24 April? I'm 26. Oh iya, dalam hati. Bodoh amat, gue gak peduli ini gue kapan dibebasinnya gitu kan. Tiba-tiba Autap di tengah diwawancarain itu kepikiran gini, loh kan kuncinya di gua ya. Kuncinya Autap yang megang guys. Terus berarti, oh ya berarti ditanya lagi. Autap kasih tahu, oh tapi kuncinya gue yang megang nih, gimana nih gitu kan. Jadi orang gak ada yang bisa ngambil ke sana. Bisa asal orangnya itu datang dulu ke kantor polisi ngambil kunci, habis ngambil kunci baru balik lagi ke apartemen ngambil paspor, baru bawa balik lagi ke kantor polisi. Terus kata dia berapa lama tuh kalau kayak gitu? Mungkin 15 menit 20 menit gitu. Oh lama juga ya kata dia gitu kan. Ya iya makanya kalau dalam hati Autap gini, ya kalau nggak mau lama gue dibebasin aja, ntar gue kasih unjuk atau lu sekarang ikut gue ke Airbnb gitu kan. Tapi ya udahlah. Terus tiba-tiba dia bilang gini, gimana kalau lu ikutin sugesti gue? Autap mau tahu jangan nggak? Jadi gimana kalau lu ikutin sugesti gua? Teman-teman lu. Jadi ini case-nya Autap nih sendiri ya guys ya. Abus, Baba sama Ibnu itu dipisahin sama Autap di luar dia. Tapi kan di luarnya di mana Autap nggak tahu. Ini kan Autap lagi di ruangan sempit 2x2 nih. Tiba-tiba dia bilang gini, gimana kalau lu ikutin saran dari gua? Mending teman-teman lu yang di luar itu yang ngambil kuncinya. Karena kan dia udah di sini nih. Ambil kuncinya dari lu, dia yang balik ke apartemen. Kayak gitu. Jadi nggak perlu satu orang dari apartemen ke kantor polisi ngambil kunci, dari kantor polisi balik lagi ke apartemen ngambil paspor terus balik lagi ke kantor polisi. Tadi gitu. Terus Autap mikir gini, lah ya udah kalau kayak gitu mah boleh-boleh aja. Cuma kan gua nggak tahu kan dari awal soalnya dia nggak cerita. Autap kan udah dipisahin nih sama Abu, sama Baba, sama Ibnu. Jadi Autap tuh nggak tahu kondisinya Baba, Abus, Ibnu diwawancarain sama persis kayak Autap kayak gini apa enggak. Prosesnya udah selesai atau belum gitu. Autap tuh nggak tahu. Jadi pas dia nyaranin kayak gitu, Autap mikir, lah ya lu nggak cerita kalau teman-teman gue udah bebas gitu ibaratnya kan. Ya kalau teman-teman gue udah bebas, udah lolos, udah nggak ada ditanya-tanyain, ya emang bisa mereka yang ngambil gitu. Jadi akhirnya yang ngambil Baba sama semua Baba, Abus, Ibnu akhirnya. Terus dia gini, kuncinya ada dulu kan? Iya, mana gue boleh lihat nggak? Kata dia gitu kan. Terus diambil, kuncinya Autap kasih kan, nih kuncinya. Kemudian diambil, dikasih ke Baba, Abus, sama Ibnu, mereka balik, ngambil paspor di apartemen, dikasih ke polisinya, kata dia, ini paspor tuh, iya betul gitu. Dia cek gini dong, oh iya aman sih. Oke, gue boleh kopi nggak kata dia gitu? Boleh. Ya udah, dia kopi. Ya udah, terima kasih banyak ya. Next time harus selalu bawa paspor ya, walaupun deket kata dia gitu. Oh iya, hai gitu. Terima kasih udah kooperatif dan juga maaf nih jadi nahan lama. Ada Autap itu ditahan sejam guys. Jadi lamanya ditahannya itu karena ditanya-tanyain yang dimana sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan kayak semacam formalitas tapi nggak formalitas juga sih. Jadi kan sambil nunggu pasportnya datang. Jadi sebenarnya masalahnya ini selesai kalau pasportnya ini datang. Nah karena bingung siapa yang mau ngambil, siapa yang bakal datang ke sini, dia nanya mulu siapa yang bakal datang ke sini. Terus Autap bilang, my manager. Your manager. Hai, what his name kata dia. Andre kata dia gitu. Hai Andre. Nah sekarang kita coba panggilin Baba sama Abus ini. Gimana reaksinya pada saat itu atau apa yang ada di pikirannya pada saat itu? Apakah lu merekam atau tidak? Enggak. Udah selesai. Jadi Ya? udah selesai kan kita mau nyebrang tuh. Nah gue lagi matiin kamera, terus kameranya itu kan gue bawa DJI. Lagi keganti modenya, kepencet tuh. Oh ya udah gue ganti modenya dulu ke video, tadinya ke foto. Udah tuh terus gue matiin, set gue taruh, gue jalan udah biasa. Terus ada bunyi suara pintu mobil kebuka, cetuk gitu. Oh berarti itu polisi yang dari dalam mobil ya? Iya. Bukan yang jaga di depan kantor polisinya? Bukan. Berarti itu benar guys. Jadi jalan sama Abus, wah ini cakep ya. Oh tuh barbernya depan tuh, gitu. Berarti ya si polisi yang di dalam mobil ini benar udah merhatiin kita dari awal. Gue ngeliatin kan gue kalau sama mobil detail banget ya. Pasti sampai ngeliatin banget. Gue ngeliatin mobil polisi. Ngeliatin mobil polisi. Terus pas gue lihat polisinya pas kita lagi di belakang zebra cross tuh. Udah ngasih gini tas udah dalam mobil gitu. Ya udah gue nggak lanjut liatin kan. apa tuh maksudnya? Ngobrol kayak ini orang kayak bukan orang sini nih gitu kali ya. Mungkin ya. Terus pas kita nyebrang kan lo duluan tuh. Iya gue duluan. Ya udah tali sepatu gue ke copot kan, gue ngikut tuh pas abis nyebrang gue ikat. Sudah gue jalan, gue nggak ngelirik nggak apa-apa, tiba-tiba bunyi pek langsung nyamperin. Wait, Nyamperin agak cepet tuh. cepet. Abis itu mobilnya nggak jadi jalan, mundur. Ya udah dipanggil, baru gue manggil lu. Terus ini katanya
pokoknya it's your nakama kata gitu. Itu temen lu gitu. Terus iya serombongan. Terus suruh manggil, coba panggilin gitu. Terus gue panggil, "Bang." Begitu nengok ya guys. Wow, Tapi udah gue di situ pengen ketawa tau kayak wah anjir seru juga nih kata gue pengalaman pertama gitu. Tapi menurut gue mereka baik-baik. Iya, baik. Sama prosedurnya gampang gitu. Jadi Autap itu lama sejamnya itu bukan karena ini bermasalah nih ditanya-tanyain gitu. Soalnya si yang investigator yang nanya-nanya Autap ini dia bilang gini, "Are you nervous?" gitu. Not really gitu. Jangan pikirin lu ini lagi under arrest ya, kata dia gitu. Jangan mikir ini lu lagi ditahan. Ini sebenarnya kita kayak ngobrol biasa aja gitu. Ngomongnya juga santai ya, kayak yang bahasa Inggris tuh. Kalau yang pas gua dibawa masuk itu kan kalian di luar tuh. Di depan pintu. Abis itu kalian kemana? Di depan pintu. Duduk aja. Gue kira ya, Duduk doang. Berarti bener-bener cuma gue yang kayak tersangka. gue kira makanya Bang Andre kan call you friend untuk disuruh ke sini kan. Gue bilang, "Ya, gue juga nggak boleh kemana-mana nih." Maksudnya kan kita kan bergrup nih. Penting nggak boleh keluar dari kantor polisi. Nggak lama keluar tuh. Lu aja yang kesana gimana gitu. Lah, boleh. Ya udah kalau boleh langsung. Nggak lama papasan sama Bang Andre naik, gue turun. Ya nggak jadi. Orang duduk doang depan terus ya udah gua sekalian deh capek ya kan. Terus Ibnu numpang kamar mandi gitu. Tapi lu diawasin di situ ada polisi yang ngawasin lu? Gak ada pada masuk ke kantor keluar bodo amat gitu. Gue lihat ada orang yang ditangkap pakai inian, pakai tali ditaliin nggak pakai borgol. Talitis. Enggak, tali kayak tambang yang buat pramuka gitu, Bang. Oh iya. Bahannya gitu. Iya. Iya, tali simpul warna biru. Naik tangga gitu. Iya, dipegang dari belakang gitu. Lucu banget gue bilang. Jahat tuh ya berarti ya. Iya. Set. Sebenarnya udah kelar kan dia udah geledah tas kita di bawah kan yang pasti jalan terus udah nunjukin paspor. Nggak ada bawa barang aneh-aneh dan lu ada paspor gitu kan. Iya, kata yang polisi itu siapa namanya? Mas Ao kalau nggak salah. Kata Bang Andre. Nah itu nggak apa-apa ini temen lu nanti ini kok langsung dilepasin pas udah ini ada pasportnya gitu. Iya, jadi prosedurnya kayak gitu guys. Jadi kayak pokoknya gini dah. Agak mencurigakan nih gitu. Mungkin kok megang-megang kamera. Apa nih tujuannya? Apa mau ini apa mata-mata atau gimana gitu kali ya. Coba kita samperin dulu, kita tanyain. Tiba-tiba ada satu yang gak bawa dokumen. Karena kan paspor itu benar-benar jadi identitas kita kalau kita internasional ya, kalau di luar negeri gitu. Kalau di Indonesia kan kita pakai KTP ya kan. Kemana-mana kan wajib bawa KTP kalau di Indonesia. Sebagai identitas diri. Kalau kenapa-napa, kalau dia ngapa-ngapain, identitas itu yang bertanggung jawab gitu. Siapa aja keluarganya biar bisa di tracking. Nah kalau di luar negeri paspor, Autap lagi nggak bawa karena kayak itu mikirnya, lah orang deket, orang kita tadinya mau cuma kesini kan ya. Terus jadi jauh banget. Jadi jauh banget, jadi sekilo. Tadinya kayak cuma 300 meter, iya belakang Airbnb doang niatannya. Tapi sampai ke jadi kok ada 1,5 kilo ada kali ya. Ada tuh, bolak-balik tuh ngambil Nggak paspor. bisa pakai itu kayak scanning gitu nggak berlaku, harus Nggak yang berlaku, asli. harus yang asli. Kalau di Indonesia kan misalkan ketilang nggak bawa STNK tapi lo ada fotonya atau nggak video call itu masih bisa. Orang di rumah coba tolong fotoin gitu Iya, ya. ini nggak bisa, terus nggak bisa. Pak tolong. Autap ada scanannya guys. Kasih lihat gitu di Google Drive itu. Nih Pak, ini paspor saya gitu. Terus kata dia, you have to bring the passport, kata dia gitu. Dia masih ngotot. Pokoknya lu harus bawanya paspor gitu. Ya udah. Ya akhirnya begitulah kejadian pengalaman ditangkap polisi di Jepang. Itu nggak bisa tuh kalau di sini. Apa? Ya, Pak bantu lo Pak. Wah, malah ditangkap lu. Malah ditangkap, yakin gua. Mau coba-coba kayak gitu malah ditangkap. Dia cerita-cerita ini guys. Karena akhirnya ngobrol lama nih, terus jadi what's your job? Itu YouTuber gitu. Oh, YouTuber? Terus kata dia, apakah YouTuber menghasilkan uang yang baik? Kata dia. Terus Autap bilang, lumayan lah. Wow, sugoi, kata dia gitu. Mungkin gue akan ganti kali ya pekerjaannya. Gue gak usah jadi polisi lagi deh. Kayaknya gue bakalan jadi YouTuber juga, kata dia gitu. Yang si cowok itu. Jadi polisi YouTuber ya harusnya Lah lo iya. saranin. Ambarita gitu ya. Jadi rame. Atau tapi kayaknya beda negara, beda etisnya. Kode etisnya kan beda. Ya udah itulah guys. Apa namanya? Segelintir cerita. Cerita yang ada di Jepang tahun Seru. Kemarin kan nggak boleh direkam. Gua sama Apus
Sama itu malah enter minta foto lucu Iya, gitu. akhirnya kagak boleh. dia Makanya nggak terakhir mau kan foto. gue ini, can I have a picture with you? Katanya, oh no picture kan. Iya, ini privacy juga kan. Kalau boleh kan Maksudnya, ini tuh buat bukti buat kita pengalaman. takut Iya. kita ada foto nih, ini dia fotonya. Ya. Soalnya baik juga yang Iya. si itunya. Terus akhirnya udah paspor datang dibebasin, keluar nih kita guys ya. Kita keluar. Parno anjir. Kita keluar. Bener-bener kayak baru jalan. Ternyata 100 meteran ya, 50 meter ada kali. Nggak nyampe 100 Tek tek itu, tek Bang. tek. Nah, ini dia barbershopnya nih gitu. Barbershopnya. Anjir udah tinggal dikit lagi nyampe, pakai ditahan dulu di polisi sejam gitu kan. Ya, itulah hidup gitu kan. Masuk nih. Set. Berapa orang yang cukur? 2 orang. Oke, kita boleh ngerekam nggak? Nggak boleh kata. Terus kayak karena udah capek ya kan, udah duduk ditanya-tanya sejam, udah pokoknya sebenarnya gue mau cukur rambut. Masalah konten mah kalau bisa ngerekam syukur, kagak juga nggak apa-apa. Gue udah gatel banget nih, sampingnya udah agak keliwir-keliwir gitu, udah mulai keluar dari kuping. Terus akhirnya ya udahlah masuk. Mana gua nggak boleh nunggu di dalam, Iya. di luar. Itu lagi berangin itu. hari Iya, itu. kata dia gini, yang cukur ini dong 2 gitu. Iya. Ah, yang lain keluar gitu. Baba sama Abus diusir keluar guys. Duduk-duduk di luar sama ke Sevel ya. Iya. Iya ke Sevel beli minuman. Beli minuman, gitu-gitu. Foto-foto deh. Iya, kita foto-foto juga ngeri bus jangan lama-lama bus ini Iya, komplek di orang depan ntar. Iya. ada polisi. Iya, tangkep lagi. Nih menurut Mana masih deket lagi kan sama kantor polisinya. deket banget 50 meter. Dan polisinya itu ternyata rajin banget guys patroli. Ini di depan sini kemarin katanya Andre sama Alika juga ditanyain Apa, paspor. Tapi di Sevel lagi di Sevel disamperin. Jadi rajin mereka patroli polisi itu. Terus ada sampai digeledah-geledah sampai Ya sampai di ini Itu juga body check, check, body check. Kemarin juga kayak gitu gua. dua polisinya. Lah, gua banyak banget bin 5. Iya. Iya. Kok jadi main parah-parahan Jadi adu nasib ya. Adu nasib. Soalnya parah, maksudnya rame banget ya 2. Rame. Terus Soalnya ada mobil sebenarnya dateng, kalau keluar dia lagi apa yang 2 ini ngerti bahasa Inggris sebenarnya kelar. Cuma Iya. dia nggak ngerti. Jadi manggil temennya. harus manggil temennya Ada gitu. kali 5. Kalian tahu nggak sih yang tipe-tipe kayak gini loh, keadaan-keadaan yang kayak gini. Pertama 2 nih nyamperin kita kan, chat ngobrol-ngobrol, bahasa Inggrisnya keterbatasan apa segala macam. Jadi lama nih sambil berdiri nih ngobrol. Intinya sebenarnya dia cuma kayak lu harus bawa paspor. Iya. Kalau nggak bawa paspor, siapa yang bisa ngambil? Kan intinya gitu doang kan. Kasih unjuk gitu kan. Tapi jadi kayak lama-lama dia juga kayak mau nahan jadi ragu gitu sebelum akhirnya si investigator ini datang ya. Tiba-tiba mobil lewat. Cint, mobil polisi ya. Berhenti, tek, keluar polisi satu. Terus dia kayak ngeluarin catatan gitu. Kayak nanya gini. Kenapa nih? Kayak gitu. Terus ya ini kayak ini. Oh, gini. Oh, you have to bring your passport, kata dia gitu. Dalam hati gue, ya kan 2 temen lu yang tadi juga udah ngomongnya begitu gitu kan. Udah nih. Tiba-tiba ada keluar lagi dari kantor polisi satu lagi. Dek, gitu. Kenapa nih? Ini dia nggak bawa paspor. Dikerubungin kita sama polisi semua. Udah nih, satu datang masih nggak ngerti bahasa Inggris. Paspor kata dia. ID kata dia gitu. Nggak bawa, ketinggalan di apa toh? Nanya. Oh, nanya lagi apa segala macam. Airbnb Iya, aja nggak ngerti. Airbnb nggak ngerti karena Airbnb kan juga bukan perusahaan Jepang kan, perusahaan Iya. luar negeri kan. Baru datang nih 2 investigator yang nggak pakai baju polisi ini, nggak pakai seragam polisi, keluar nih dari kantor polisi. Lari-lari gitu. Kayak pakai baju itu kayak buat lari ya. Kayak baju santai gitu tuh. Iya, Jaket kayak- hitam Kayak gitu. jaket Kalau jaket di- running ya. Kalau di polisi Indonesia turn back rame lah itu. Maksudnya Iya. nggak pakai seragam, pakainya jaket Maksud bomber. jaket turun background. Iya, tuh. Iya, pakai jaket bomber santai, pakai polo, kargo. polo shirt. Keren Iya, gitu, iya sih. keren. Ya karena masih muda juga kali. Iya. Dan ternyata itu investigator justru malah. Kalau investigator itu kan lebih tinggi jabatannya. Enggak kali ya? Kurang tahu. Beda sih, divisi beda aja kali ya. divisi. Keluar tuh. Nah, 2 ini ngomong bahasa Inggris lancar, udah intinya gini. Oh, ada tapi paspornya ada. Ya udah nanti teman lu ambil ya. Nah, sementara teman lu ngambil, lu ikut gua dulu yuk. Mau ditanya-tanyain pakai bahasa Inggris lancar. Ngomong dia sampai ngomong dua-duanya sampai nanya pertanyaan yang sama. Si yang cewek ataupun yang cowok ya, ini usianya mungkin sekitar 27-an kalau yang cowok atau 30 mungkin. Tapi yang cewek ini masih muda banget nih, 23. Yang pertama yang nganter Autap ke dalam ruangan itu kan yang cowok. Sambil naik dia bilang gini, oh enggak, yang cewek dulu, yang cewek di dalam dia nanya gini, lu belajar bahasa Inggris dari mana? Bahasa Inggris lu bagus banget, kata dia gitu. Enggak lah, enggak begitu, sedikit gitu. Enggak, serius,
bahasa Inggris lu bagus banget. Gua aja yang pernah kuliah di Kanada, katanya dia pernah kuliah di Kanada di Toronto. Toronto apa? Iya, pernah kuliah di Toronto 1 tahun. Kadang gua masih agak nggak ngerti lu ngomong apa, kata dia gitu. Mesti sepersekian detik dulu, kata dia gitu. Terus tetap cerita, ya belajar dari nonton film aja sih gitu-gitu. Oh iya, tapi bagus bahasa Inggris lu bagus banget. Gua ngerti banget, katanya I am barely understand, kata dia gitu. Oh iya bagus deh kalau lu ngerti gitu kan. Udah lanjut ngobrol. Terakhir dianterin sama yang cowok sambil turun tangga, yang dia sambil ngomong thank you for being cooperative apa segala macam. Dia turun, dia nanya gini. Sambil turunnya gini. Lu bahasa Inggris lu bagus banget, belajar di mana gitu. Terus Autap malah jadi nyelenehnya, bukan nyeleneh sih, jadi apa, jawabnya itu kayak jawaban yang lah kan di Jepang juga begini gitu. Autap bilangnya gini, kalau di Indonesia itu diajarin dari SMP sampai SMA gitu. Autap jawabnya kayak gitu. In Indonesia we learn English in like junior high school and also senior high school, Autap gitu. Hai gitu. Tapi sambil turun Autap pikir gini, lah kan di Jepang juga tap goblok lu gitu. Tapi ya udahlah, yang penting menjawab pertanyaan itu. Dua orang ini ngomong apa, Autap bahasa Inggrisnya bagus gitu. Gue ngerti lu ngomong apa, gue ngerti gitu. Gue nggak banyak ngomong sama yang cowok sih, sama yang cewek tuh pas naik kan dia samping gue katanya tanya, emang di Indonesia tuh kan pokoknya bahasa Inggris lu ini nih bagus nih. Emang di Indonesia tuh pakai bahasa Inggris ya, katanya gitu. Enggak, gue bilang we have our own language like bahasa Indonesia, gue bilang gitu. Terus oh sama sih sebenarnya kayak di Jepang, gue bilang gitu. Terus yang cewek ini sempat nanya di dalam ruangan itu, abis dia nanya bahasa Inggris apa segala macam, dia sampai nanya gini, what's your mother tongue, kata dia gitu. Wah, in Indonesia I think it's bahasa and also Javanese. Terus kata dia gini, Japanese gitu. No, Javanese. There's an island called Java Island. Terus Autap cerita tuh, ya itu nyokap gue lahir di situ. Gue kadang-kadang ngomong pakai bahasa Jawa gitu-gitu kan. Oh, itu jauh dari Jakarta. Ya lumayan gitu kan, Autap gitu. Tapi sebenarnya Jakarta itu masih di Pulau Jawa. Tapi tempat nyokap gue lahir itu masih agak jauhan. Kayak jarak dari mana, kata dia gitu. Ya kira-kira dari Tokyo sampai Hokkaido, atau bilang gitu. Oh iya itu kayak kampung gua, kata dia gitu. Kampung gua namanya kota apa dia sebut. Itu jaraknya dari sini sampai ke kampung gua itu total 800 km, kata dia gitu. Wah, oh iya gitu. Terus ya itu mirip. Otap bilang gitu aja. Lu ini kan nyebrang pulau kan, jadi lu harus pakai pesawat gitu. Iya nyebrang pulau. Atau sebenarnya nggak usah nyebrang pulau, nggak usah pakai pesawat bisa, tapi paling pakai bus gitu. Oh iya tapi kalau pakai bus pasti lama ya, kata dia gitu. Udah, ini sebenarnya ceritanya cerita santai, cuma karena ini kondisinya di kantor polisi lumayan guys. Panik lu. Ya, scare dikit dah. Untungnya bahasa Inggris aman, jadi bisa ini loh kayak ya bisa ngobrol. Orang kan kalau di hidup itu kan yang penting kuncinya adalah komunikasi. Iya benar. Ya kan? Betul. Ya supaya tidak ada salah paham. Ini lu siapa? Ngapain? Apa segala macam? Kenapa bisa ketinggalan? Itu kan kita harus bisa jelasin. Supaya enggak salah paham. Jangan-jangan lu enggak ada identitas ya? Lo berarti lu ini dong imigran ilegal. Kan kayak gitu-gitu kan? Kalau kita bisa jelasin, oh ini ketinggalan di apartemen. Gue sewa sama orang Jepang, namanya Airbnb. Orang Jepang asli, iya native Japanese. His name is Kenji. Gini. Gue ke Jepang sama anak sama istri gue gitu. Oh lu udah punya anak gitu. Jadi ngobrolnya jadi santai, nggak tegang kayak mana pasportnya? Nggak ada. Kalau kayak gitu kan, oh kalau lu nggak ada gue tahan kan, jadi kayak gitu kan. Tahu aja pas ditanya nama lu siapa? Enggak. Iya, Kan makin ini ya. Itu bahasa Afrika tapi ada, ya kan? Makin wah lu gak ada paspor. Gak bisa bahasa Inggris. Bang, tapi kata gue ini bang, pertolongan Tuhan bang. Kenapa tuh? Karena kalau kita nggak ada insiden ini, konten ini gak seru bang. Kagak bisa divideoin barbernya. Iya ya. Nih lu. Itu tuh udah saking males itu guys, anjir. Barber tuh Nggak bisa tutup, videoin. yang dua nggak bisa divideoin, ya udah. Yang Alta tuh sebenarnya kita belum nanya ya. Kita belum nanya, kita belum masuk. Gara-gara Ibnu emang. Ini tapi salon bang, kata dia Iya gitu. sih. Padahal kan dia salon barber juga sebenarnya. Jadi kasih konten nih.
itu. Ini judulnya jadi kayak gitu nih. Iya. Autap ditangkap polisi di Jepang. Titik demi Allah ya. Oke. Segitu dulu guys. Ya, sampai ketemu di video berikutnya ini dia.